Shalom, apa kabar? Puji Tuhan baik ya. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ini mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius, pasal yang ke-19, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, semua orang dapat mengerti perkataan ini. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, yang melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, berbicara tentang perceraian, saya percaya saudara tidak ada di antara kita yang berencana atau memikirkan untuk bercerai. Kenapa saudara? Dalam hubungan pernikahan, bagaimana kita menyadari pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, dan tentunya bagian kita adalah bagaimana menjaga pernikahan itu boleh tetap utuh. Dari sini kita menemukan ada beberapa pembelajaran bagi kita yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga. Mari kita jaga rumah tangga kita sehingga terhindar dari keinginan ataupun pikiran untuk bercerai. Bercerai bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi juga masalah kenapa harus bercerai.
Ini perlu menjadi pemikiran kita. Apakah perceraian merupakan jalan yang terbaik? Mungkin bagi kita baik, tapi kita perlu bertanya kepada anak-anak kita. Apakah menurut mereka perceraian itu baik? Mungkin bagi anak-anak kita baik, tetapi kita perlu bertanya kepada cucu kita. Apakah menurut cucu kita perceraian itu baik? Mungkin kita bisa baik, anak kita bisa baik, tapi mungkin cucu kita tidak rela ketika kita bercerai. Bagaimana kita tahu kita belum punya cucu? Saudara bisa membayangkan seandainya saudara punya cucu, kemudian ditanya siapa kakek nenekmu, nggak tahu. Mereka bercerai di usia waktu saya belum ada. Dan itu akan membekas di kehidupan cucu kita, dan cucu kita memiliki pengalaman di sana. Itu saudara, kalau kita berbicara perceraian, ya sesuatu yang tidak enak tentunya dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu saudara, penting sekali ketika ada masalah, ketika ada konflik, ya. Masalah yang besar mari kita kecilkan. Yang kecil ya sudah kita selesaikan. Jangan sampai masalah demi masalah kita simpan sehingga bertumpuk sehingga itu menjadi keputusan akhir dan memilih untuk bercerai. Karena waktu kita menikah kita tidak pernah berpikir untuk kita bercerai, bukan? Oleh sebab itu mari kita ingat, kita rawat pernikahan kita. Apa yang sudah Tuhan persatukan jangan pernah dipisahkan. Nah, bagaimana dengan yang belum berkeluarga atau berencana untuk berkeluarga? Pastikan bahwa engkau siap hidup dengan calon pasanganmu sampai akhir hidupmu. Yakinkah saudara bahwa pasangan hidupmu itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan? Dalam pernikahan itu berbeda dengan makan tebu. Tahu ya tebu ya? Kalau makan tebu saudara habis manis, sepah dibuang. Tetapi di dalam pernikahan habis manis, sepah ditelan. Kita tidak hanya bisa menerima yang baiknya saja, ya. Yang buruknya pun kita harus siap menerimanya. Oleh sebab itu bagi yang belum menikah, benar-benar gumulkan, ya. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar, cari tahu pasanganmu. Sehingga engkau tahu bahwa itu adalah pilihanmu yang tepat. Dan setelah menikah, tutup matamu rapat-rapat, tutup telingamu rapat-rapat, tutup mulutmu rapat-rapat. Apapun yang terjadi, dia adalah pasanganmu, dia istrimu, dia suamimu. Ini yang harus menjadi pegangan. Bagaimana dengan anak-anak? Jaga orang tua. Doakan mereka supaya hidup rukun, hidup dalam damai, sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita menjadi studi pribadi kita. Pikirkan saudara, bagaimana merawat keluarga kita sehingga keluarga kita tetap menjadi keluarga yang utuh, yang senantiasa diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk setiap rumah tangga. Mohon Tuhan berikan keharmonisan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, ketika ada perseteruan, kami berdoa, biarlah setiap rumah tangga diberikan hikmat untuk bisa menyingkapi dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati untuk keluarga-keluarga yang harus mengalami perceraian. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menjaga anak-anak sehingga tidak ada trauma, tidak ada luka di sana, dan Tuhan yang memulihkan. Berkati setiap kami menjaga keluarga kami, rumah tangga yang Tuhan persatukan, rumah tangga yang sudah Tuhan berkati. Kami serahkan setiap rumah tangga ada dalam kasih serta pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.